Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pendidikan dan masyarakat. Di sini saya sama kelompok saya. Yang pertama saya Siti Marifah. Saya Hakim Fadel. Saya Intan Alia Miudi. Saya Muhammad Syukri Ridwan. Saya Rina Pratiwi. Dan saya Zahra Kamila. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rina Pratiwi. Yang pertama, itu ada pengertian pendidikan dan masyarakat. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pendidikan berkaitan erat dengan transmisi atau penyalur ilmu pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Kelakuan manusia hakikatnya hampir keseluruhan bersifat sosial, yakni yang dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Yang kedua itu ada masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Menurut R.M. McLever dan Charles H. Page, mengartikan masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan pergolongan, dari pengawasan, tingkah laku, serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan menurut Ferdinand Tonis dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto tahun 2007 mengungkapkan masyarakat itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Gemeinschaft, hubungan primer, yaitu keluarga, dan yang kedua ada Gesellschaft, hubungan sekunder, yaitu di luar dari keluarga. Seperti contohnya tuh kayak masyarakat. Di Gemeinschaft ini tuh sendiri itu ada hubungan timbal balik, misalnya hubungan dalam suatu pekerjaan yang terikat. Berikutnya, masyarakat terbagi menjadi 2. Yang pertama, masyarakat kota yang mempunyai universitas dan penduduk yang intelektual, memiliki sifat yang terbuka bagi modernisasi dan pendirian atau kelakuan yang baru, selain dari yang lain seperti pola pikir, moral, pakaian, dan pergaulan. Yang kedua, masyarakat desa memiliki tradisi yang kuat dan lebih taat kepada agama. Sikap pikiran orang lebih homogen. Penyimpangan dari kebiasaan akan segera mendapatkan sorotan kelakuan. Setiap orang akan diawasi dan diatur oleh orang di sekitarnya. Lalu ada ciri-ciri masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, masyarakat dicirikan oleh yang pertama, manusia yang hidup bersama di dalam lingkungan sosial yang tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara historis, angka minimumnya adalah 2 orang yang hidup bersama. Yang kedua, yaitu bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap orang anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan orang lain. Berikutnya ada fungsi sekolah bagi masyarakat. Yang pertama sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan, yaitu anak yang menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Yang kedua ada sekolah memberikan keterampilan dasar, yaitu
Orang yang sudah bersekolah setidak-tidaknya pandai membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam masyarakat modern. Yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib, yaitu semenjak diterapkannya sistem persekolahan yang bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air, maka secara otomatis setelah mendobrak tembok ketimpangan sosial masyarakat feodal dan menggantinya dengan bentuk mobilitas terbuka. Yang keempat, sekolah menyediakan tenaga pembangunan, yaitu bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang menjadi alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga produktif dalam proses pembangunan. Yang kelima, sekolah mengajarkan peran sosial, yaitu pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku, bangsa, pendirian, dan sebagainya. Yang keenam, sebagai alat transmisi kebudayaan, yaitu fungsi transmisi kebudayaan masyarakat pada anak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada transmisi pengetahuan dan keterampilan, yang kedua ada transmisi sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Yang ketujuh, menciptakan integrasi sosial. Dalam masyarakat yang bersifat heterogen dan pluralistik, terjaminnya integrasi sosial merupakan fungsi pendidikan sekolah yang cukup penting. Selanjutnya, pendidikan dan lingkungan sosial. Menurut Nasution, kelakuan manusia hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Hampir segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hasil hubungan kita dengan orang lain, di rumah, sekolah, tempat permainan, pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan pelajaran atau isi pendidikan tertentu ditentukan oleh kelompok atau masyarakat tempat anak didik melaksanakan pendidikan. S. Nasution tahun 2010. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi tertentu sesuai corak masing-masing periode zaman kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. S. Nasution tahun 2010. Selanjutnya ada pendidikan dan pembaruan masyarakat. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah. Bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa. Untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme, dan sebagainya. Berikutnya ada fungsi pendidikan dalam masyarakat. Fungsi pendidikan dalam masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi sosialisasi, yang kedua ada fungsi kontrol sosial, yang ketiga fungsi pelestarian budaya masyarakat, yang keempat fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja, yang kelima fungsi seleksi dan alokasi, yang keenam fungsi pendidikan dan perubahan sosial, yang ketujuh ada fungsi reproduksi budaya, yang kedelapan ada difusi kultural, yang kesembilan ada fungsi peningkatan sosial, dan yang terakhir itu ada fungsi modifikasi sosial. Maksum 2016. Ya, berikutnya ada hubungan pendidikan dan masyarakat. Kebutuhan pendidikan di sekolah dan masyarakat memiliki ikatan hubungan rasional antara keduanya, yakni yang pertama, adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang selaras dan positif terhadap sekolah dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, ketepatan sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga prasekolah akan ditentukan oleh kejelasan perumusan komitmen antara sekolah selaku pelayanan dengan masyarakat selaku pemesanan. Yang ketiga, keberhasilan pelaksanaan fungsi sekolah sebagai layanan pesanan masyarakat
masyarakat akan dipengaruhi oleh ikatan objektif antara keduanya yang berupa perhatian, penghargaan, tunjangan tertentu seperti dana, fasilitas, dan jaminan objektif lain yang memberikan makna penting bagi eksistensi dan produk sekolah. Baik, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.